Eh, ya jelas banget tiba-tiba. Ngapa lu begitu mulu lu? Jadi warga Israel. Waduh. Oh. Serem ya. Tapi kok gimana ya? Mulainya gimana gue bingung nih. Gimana? Gue bingung. Lagi kan menurut berita yang gue baca, jadi kan Ya. awalnya kita bahas perang Israel Iran kan. Hmm. Ya, jadi kenapa nih? Akhirnya sekarang Israel kan dirudal habis-habisan nih sama Yoi, Iran. yoi. Berita ya. Iya, Israel tuh nyerang duluan. Ya. Karena Iran ada isunya punya pembangkit tenaga nuklir lah pokoknya. Sebenarnya sih emang dia punya, Pak. Cuman mungkin ya dia nganggapnya itu ancaman kali Israel ya, Pak. Tapi emang dia punya, cuman fasilitasnya tuh bukan nuklir untuk penyerangan. Jadi kan nuklir itu kan maksudnya apa sih sumbernya itu gue lupa. Uranium apa itu. Nah, itu dia mau dibikin kayak apa ya? Dibuat sumber-sumber lain lah buat hal-hal lain bukan untuk perang. Setahu gue sih gitu. Cuman gimana Israel ya pikirannya. Enggak, lagi main nyerang aja gitu Iya. maksud gua. Kan nih dunia lagi adem ayem nih, ya kan? Lagi diem tiba-tiba nyerang gitu. Secara umumnya ya. Ya semoga aja sih nggak sampai ada perang dunia ketiga Bu, ya. jangan lupa, jangan lupa. Soalnya coy, Amerika udah mulai nyerang juga, Bro. Ya Tuh. sekutunya lah. Iya, maksud gua diem-diem aja gitu. Gua belum kaya, belum kawin kalau udah perang dunia ketiga. Aduh. Aduh. Ya kan, maksud gua ya bicarain aja gitu, ngomong ya kan, Iran jangan pakai nuklir gitu. Bisa kan? Iran kamu jangan main nuklir ya, bahaya. Ini langsung udah bisa dibalikin lagi sama Iran ya kan. Counter attack. Jadi gue juga sempat lihat-lihat juga kan. Ini menurut gue ngaco sih. Maksud gue otaknya di mana gitu Israel tuh. Gini loh, katanya sih dia mulainya tuh nyerang gara-gara apa dia kan udah sejak lama tuh dia nyusupin kayak penyusup intelijen gitulah. Namanya Mossad gitu, Mossad kalau nggak salah. Itu dia Mossad itu bilang kalau misalnya si Iran ini lah udah nyiapin sesuatu nih soal nuklir itu gitu. Makanya Israel secara gamblang tiba-tiba langsung nyerang aja tanpa ada apa-apa, tanpa ada arahan segala macamnya. Ini kayak tindakan dia tuh kayak seakan-akan dia tuh bebas ngapain aja gitu loh. Gak jelas udah gitu. Wah, gila tuh Netanyahu. Dia ngomong gini. Playing victim, Bro. Asli nih, dia ngomong gini. Katanya warga, perempuan, anak-anak mereka udah disakitin sama Iran. Perempuan dan anak-anak harus dilindungi. Buset, ngaca, Bro. Lu ngaca, lu ngapain udah seberapa juta orang, juta lah sih, apa ratus ribu sih gue lupa jumlahnya totalnya, berapa banyak orang yang udah lu musnahin, yang lu udah matiin gitu loh, lu bikin meninggal. Orang Palestina. Iya, Itu bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu loh. dan apalagi kan yang korbannya juga lebih banyak perempuan sama anak kecil kalau Iya, Palestina. mereka nggak pandang bulu, ngaco sih pemikiran tuh ngaco gitu menurut gua. Dan ini kan yang gua bilang tadi tuh soal Mossad itu kan ini persepsi mereka ya, maksud gua mereka tuh ngelakuin itu alasan mereka karena itu. Tapi gua nggak yakin sih Pak. Di mana ya, terlalu banyak propaganda. Ya konspirasi segala macem lah, karena yang gue dengar juga ini mungkin ada beberapa orang ya, mungkin gue salah nih, gue sempat ngelihat sumber literatur dan sejarah ya. Jadi tuh Iran ini yang dulunya itu logonya kalau nggak salah tuh ada Persia. yang logonya tuh singa dan segala macem. Terus temenan sama Bani Israel. Nah, operasi militer ini yang lagi ngancurin si Iran ini, yang bom Iran ini, itu pun dibilangnya itu kalau nggak salah apa ya, Rising Lion gitu apa kalau nggak salah. Jadi kebangkitan singa. Ini tuh kayak mereka tuh pengen ngebalikin Iran jadi kayak dulu lagi gitu loh. Jadi mereka pengen bikin Iran ini kayak pro Israel jadinya. Sedangkan pemimpin mereka tuh nggak pro Israel yang sekarang gitu. Apa namanya ya, rezim yang sekarang. Nggak kayak gitu. Nah, ini bikin si Israel tuh gerang gitu. Sedangkan Iran ini punya sumber nuklir nih. Jadi mereka kayaknya ngerasa kayak terancam gitu loh. Dan mereka pengen gulingin pemimpin ini. Karena Netanyahu juga pernah bilang kan, wahai rakyat Iran yang kami cintai, ayo sama-sama gulingkan pemerintah. Lalu siapa lu? Kan kayak gitu. Itu pokoknya banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Iya, cuman gimana ya? Balik lagi, maksudnya kalau gua yang paling kesel tuh US Ya, Amerika tuh Amerika. kenapa ikut-ikutan gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah Iran juga pernah bilang kalau Iran apa media gitu yang Ya. bilang kalau Amerika ikutan ngebantu Israel untuk nyerang Iran.
ini sekutunya Iran pasti bakalan ikut ngebantuin Iran dong. Sekutuin dalam artian sekarang tuh sekutunya adalah Rusia ya. Rusia, Cina, Korea, Cina apa Korea Utara gitu deh. Gua nggak tahu kalau yang pasti. Kalau yang pasti sih Rusia, karena Rusia itu ngebantu Iran buat apa ya, ngembangin nuklir juga Iya, sebagai enggak. sumber energi. Maksud gua itu kan ya jangan sampai dah itu bisa memicu perang dunia ketiga, apalagi sampai amit-amitnya nuklir beneran diluncurin gitu, Bro. Kacau, Bro. Masalahnya kalau perang dunia ketiga, oke lah ada yang bilang, tapi kan di sana Bang, Indonesia kan enggak. Perekonomiannya, Ya. ekonomi kita pasti bakalan kena juga. Ya kan kalian tahu sendiri ekonomi itu apa, minyak itu mayoritas minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Motor yang lu pakai, kendaraan yang lu pakai, apapun yang lu pakai yang bersumber minyak itu nanti bakal sulit lu gunain lagi gitu loh. Karena pasokan minyak ke sini juga jadi sedikit gitu. Itu nanti berpengaruh kan. Nah, jadi at least minyak itu jadi pengaruh besar juga nantinya buat kita gitu. Jadi jangan anggap nggak bakal berpengaruh, pasti berpengaruh dari segi ekonomi pun. Iya, dan lu juga di komen masih banyak banget yang bercanda-bercanda gitu soal bro, perang dunia ketiga itu bukan hal yang bisa dibecandain, Bro. Nuklir, bro, nuklir. Iya, nggak ada perang aja kita udah susah nih, apalagi ada perang gitu. Ya kan, Gua nggak kebayang sih kalau nauzubillah jangan sampai. Gua nggak tahu nih pas video ini tayang di mana kejadiannya ya. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Sekarang kan tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 20, pas video ini di 23 23 Juni ya guys. Ya, mudah-mudahan pas video ini tayang udah damai kalau bisa mah ya. Iya. Kita mau masalah mereka apapun, anggaplah Israel emang jahat itu. Tapi ya apapun itu kita tuh nggak mau ada perang gitu loh. Mau gimana pun caranya tuh, mau gimana pun alasannya, kita jangan sampai lah perang, kalau bisa damai gitu. Iya, janganlah, karena kerugiannya pasti bakal banyak banget. Ya. Seluruh dunia, bukan satu atau dua negara doang, ya kan. Aduh, makanya susah juga sih. Gua nggak bisa berkata-kata. Gua kalau baca berita tuh sekarang ngeri ya. Ngerinya? Iya, isinya ya itu kan mereka masih balas-balasan rudal nih. Mending balas chat WA aja. Waduh. Ya kan, chat WA aja udah gitu kan, nggak usah pakai stiker rudal nggak apa-apa. Ya kan, jangan rudal beneran. Asli serem banget sih Pak. Lu ngeliat gak sih itu kayak gua tuh ya awal-awal gua kayak ngelihatnya kayak game gitu loh, kayak pesawat wing ditembak jeder, datang jeder kayak tembak-tembakan di langit. Awalnya gua kayak kayak game, tapi setelah gua renungin lagi, gimana kalau itu kejadian di sekitar kita, Bro. Itu gila banget rasanya pasti. Nggak kebayang ya kan, orang tiap lagi detiknya lu kayak ngerasain pengen dicabut nyawa, Pak. iya, orang lagi ngojol ada pesawat ditembakin di atasnya. Kita lagi berangkat kerja ada bunyi ledakan. Itu dia, Bang, ngeri banget, Pak. Kita lagi di rumah tiba-tiba bunyi ledakan juga. Mending di rumah, Pak. Kalau kita lagi jauh, kita nggak tahu kondisi rumah kita aman apa enggak, karena kan namanya bom itu nggak tahu nih jatuhnya bisa bener di tempat sasaran mereka yang sebenarnya, atau bisa jadi malah melenceng kemana-mana, tapi kan tetap jatuhnya ke bawah-bawah juga dia. Makanya Kita harus tanggapin serius, bukan serius dalam artian bukan berarti kita harus ikutan perang atau gimana, tapi kita harus bersiap aja, karena kita kan bukan militer nih, kita bukan pejabat, kita bukan pemerintahan, kita nggak ngurusin itu ya. Mungkin pemerintah sekarang Indonesia nih lagi mikir keras nih gimana caranya untuk supaya nggak terdampak terlalu luas. Ya pasti terdampak, tapi ya hopefully Indonesia bisa keluar lah dari permasalahan ini. Cuma kalau kita sebagai masyarakat, kita siap aja. Kita ya gimana ya, gue juga bingung juga nyiapinnya dirinya gimana ya. Nyiapin dirinya gimana ya, Pak? iya, nggak ada yang jual bunker lagi ya di online. Ya kita banyak doa dah. Itu yang paling lemahnya dari kita tuh, persiapan paling lemah kita itu doa. Persiapan kedua kita ya kita cari tahu gimana caranya untuk bisa keluar dari krisis gitu. Kita pelajarin itu. Mungkin itu berguna ya. Gua pribadi juga masih ngulik-ngulik soal itu, tapi ya gua berharap jangan sampai kejadian. Tapi lu menurut tuh gimana nih kalau skenario-nya itu gimana? Apakah bener nih Amerika bakalan nyerang? Udah nyerang katanya. Maksudnya Amerika bakalan turun full-fullan. Menurut gue iya, tapi ya kita nggak tahu ya, mereka kan banyak akal-akal bulusnya lah. Mungkin dengan cari kambing hitam bisa jadi kan, atau ya mereka turun langsung tapi mengatasnamakannya bukan Amerika. Gimana ya? Aduh, ya pokoknya buat Amerika nggak usah lah, tolonglah gitulah. Udah anteng-anteng baik lu di rumah. Gimana ya, kita juga ngomong kayak gitu juga, Nih, kita nggak bisa ngatur dia. Buat Amerika mending lu kan mau jadi tuan rumah Piala Dunia nih. Oh iya ya. Ya kan? Oh iya. Udah lu fokus aja gitu. Fokus ke situ ya. Nggak usah nyerang. Udah tolong buat ini, ya kan? Karena ya gimana ya, mereka tuh kayak sebenarnya serangan Amerika ke Iran itu ilegal, Pak. Itu ngelanggar perjanjian kayak perserikatan bangsa-bangsa gitu. Kayak kan ada kan kalau misalnya nyerang itu lu harus ada ketentuan-ketentuan tersendiri gitu. Ini Amerika tuh kayak ya seenaknya jidatnya aja Ya, gitu. tapi kan gimana, PBB juga diem aja. Iya, makanya.
Ya, Sebenarnya bukan diem aja Pak, jadi kayak udah digerakin tapi udah dirapatin. Waktu itu aja yang mayoritas anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina, tetap tuh Israel nyerang, kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. udah. Negara-negara lain tuh kayak nggak ada harga dirinya, seakan mereka tuh kayak bingung juga kali ya, bagaimana gua nggak ngerti deh Pak. Iya udah susah gitu. Dan oke, itu kan soal PBB nih, kita ngebahas lagi tentang Israel sama Iran nih ya kan. Gua ngelihat di media sosial ada yang lagi viral tuh, jadi kan warga Tel Aviv tuh pada masuk bunker kan. Cuman lucunya warga Nasrani sama Muslim di sana dilarang nggak boleh masuk Wah yang bunker bener Pak, kacau sama banget. warganya. Itu yang gue lihat ya di video. Itu katanya khusus warga Yahudi. Maksud gua itu lu sesama warga lu itu satu negara gitu Itu ya kan. serius tuh begitu Pak? Iya, gua kemarin lihat di media sosial videonya. Kalau gitu ini maksudnya apa ya? Maksud gua kalau kayak gitu udah urusan ke agama-agama lagi dong ya. Ya begitu, gua nggak mau banyak omong, cuman ya lu cari aja lah videonya itu. Waktu itu gua lihat sih di situ. Si Israel juga emang suka memutarbalikan fakta juga Pak. Ya playing victim mulu. Iya orangnya kayak gitu. Kayak waktu itu kan diwawancarain juga kan kayak international conference gitu. Apa sih namanya ya kalau pekerja penyiar? Penyiar Israel bilang kalau Israel itu nyerang karena Iran nyerang duluan lah. Padahal di media sosial udah di berita-berita kan juga udah terbukti siapa yang nyerang duluan lah gitu. Terus jurnalis diusir-usirin pas ngeliput kerusakan Israel. Nggak mau kalah Pak. Nggak mau dilihat kalah Pak. Sian amat lu. Takut dibilang kalah jadi di pinggir-pinggirin jurnalis, jangan ngeliput kerusakan Israel. Bilangnya aman-aman aja. Tapi di balik semua itu kita berharapnya ya balik lagi kayak tadi tuh, nggak akan ada apa-apa lah. Ya pokoknya jangan sampai dah, kan kayak karena keegoisan doang sih menurut gua, karena keegoisan ingin menguasai gitu kan sampai merugikan banyak pihak gitu. Maksudnya janganlah. Gimana ya Pak? Gue nggak ngerti sih Pak. Karena gini, lu tahu nggak sih alasan kenapa Amerika ini sekekeh itu ngebela Israel? Gue jujur aja masih ngawang-ngawang gitu. Nah, kalau itu gue juga masih cari-cari tuh alasan. Bukan gimana ya, seolah-olah tuh kayak di anak emasin lah. Iya karena gini, banyak banget teori-teori. Salah satu teorinya adalah dia mau ngebantu si Israel untuk habisin Gaza, habisin jalur Gaza untuk supaya ini dia bikin jalur buat perdagangan. Jadi kapal itu kan bergerak itu mau nganter bahan-bahan ya seputar ekonomi lah. Itu kan harus muter nih dan butuh waktu lama juga, bahan bakunya bahan bakarnya juga banyak. Sedangkan kalau misalnya dihancurin tuh jalur itu, dibikin jalur kapal, jalur penyerbangan langsung, nah itu bisa ngasilin duit juga dari situ. Itu ada yang kayak gitu. Tapi gue nggak yakin karena sekarang udah kemana-mana Pak, ke Iran. Ya teori-teori yang sebelumnya juga bener. Kayak Palestina tuh cuman awal. Mereka tuh ngincer seluruh timur tengah ini. Itu kayak maksud gue Amerika tuh kenapa sebegitunya gitu. Ya mungkin mereka kan selalu menyebut dirinya negara adidaya kan. Mungkin mereka dengan kayak gitu bisa kayak dibilang sama negara-negara lain gitu kan, kayak wah full power nih ini gitu. Cuman ya lu tau lah Amerika triknya gimana gitu dengan cara itu. Sebenarnya ya lu boleh kalau lu mau jadi negara yang full power, negara yang adidaya atau apa, tapi ya caranya kan nggak harus nyerang gitu ya kan. Lu bisa bikin kayak ekonomi lu yang paling kuat, atau lu bisa jadi kayak ngelindungin negara lemah. Yang itu kan dengan kayak gitu lu jadi negara full power yang menurut gua positif gitu loh. Kalau kayak gini aduh. Padahal secara industri hiburan, secara atlet-atlet mereka, itu mereka udah nguasain banget gitu loh. Potensi mereka tuh besar banget. Ya gue nggak ngerti sih. Karena ya gue bingung sih, ini jadinya gue kayak ketuker-tuker gitu, yang real sama konspirasi. Karena ada yang bilang ya ketika Presiden Amerika dilantik itu udah pasti ada orang-orang belakang yang lebih berkuasa daripada presiden yang berusaha mengendalikan presiden gitu loh. Karena kan dulu yang perebutan Papua Barat Papua apa gitu itu dari Belanda, itu waktu itu siapa ya yang meninggal tuh, presiden Amerika, gue lupa dah, Yang ditembak itu dia ngedukung Indonesia, dalam artian nggak ngebantu Belanda gitu, jadi Belandanya pergi. Dan ternyata setelah kejadian itu ditembak dia Pak sama katanya CIA-nya. Oh yang dia lagi pawai bukan sih? Gua Yang lagi lupa naik juga. mobil, di atas mobil. Pokoknya ya presidennya ditembak sama si AI-nya sendiri gitu. Maksud gue bawahan langsung dia sendiri gitu. Itu kan udah aneh banget. Jadi tuh penuh tanda tanya si Amerika ini menurut gua. Jadi gua jadi ketuker-tuker gitu, real sama konspirasi gitu. Ya. Bisa jadi yang kita anggap real ternyata konspirasi, bisa jadi yang kita anggap konspirasi ternyata real. Ya makanya. Aduh. Ya gimana ya? Takut gua, jujur aja takut. Ya. Kayak ya emang belum berdampak ke Indonesia sih, teman. Ya kalau terus begini lama-lama pasti kena. Ya harapannya sih jangan ya.
ya kalau lama-lama kayak gini, ya Iya. meskipun perang nggak di sini ya, perang nggak di sini, tapi kan kita bisa jadi amit-amit lah krisis Amit-amit banget, ekonomi dah amit-amit gitu-gitu. banget. Aduh ya Allah, jangan sampai dah. Gue belum nikah ini, belum punya anak. Jujur serem banget Pak, tembak-tembakannya. Nuklir dampaknya itu luas banget Pak. Lu tembakin di ujung sono juga bisa jadi efeknya bisa sampai ke sini. Radiasinya Iya. bahaya. Jadi jangan sampai ada satu negara besar yang bergerak gitu. Amerika gaya banget tuh. Ini mereka tuh sebenarnya masih bantu Ukraina untuk lawan Rusia loh. Masih. Cuman Kalau kan mereka ini ke sini, gua nggak tahu deh, bisa jadi Ukraina habis itu sama Rusia. Jadi dia tuh kayak kerjaannya ngebantai orang lewat negara-negara lain, kayak ya itu kan gue bilang nggak kambing mau hitam. disalahin dia kambing hitam. Ah, kacau sih. Terus mau gimana nih? Ya kita gimana ya, gitu tuh nggak bisa apa-apa Pak. Kita cuma bisa ya berdoa, cari tahu gimana cara ngatasin krisis. Ya amit-amit jangan sampai. Dan ya gak tahu sih, gue bener-bener gak ada, karena kita ini bukan negara kita ya, kita juga nggak bisa ngatur apa-apa. Ya udah deh, masuk ke harapan aja deh. Gue Iya. makin ngeri aja. Harapannya gue cuma satu kata, nggak usah satu kalimat, damai. Mungkin banyak nih yang ini yang lawan statement gue itu. Iya gue tahu. Tapi kalau ini terus dilanjutin, semua kena Pak. Karena ya nggak bisa gimana ya, nggak bisa diatasin dengan perang lah intinya. Karena gini, sekarang Israel kayak gitu, hancur sama Iran. Iran jadi perang sama Amerika. Amerika nyerang, Rusia ngebantu Iran. Nuklir lagi, hancur semua. Cina turun tangan dong. Nggak mau sampai itu terjadi. Belum lagi Korea Utara. Waduh Pak, jadi nggak bisa. Menurut gue sih harus solusinya udah nggak ada satu hal lagi ya, damai. Menurut lu gimana? Gua bingung juga soalnya Pak, ngasih solusi juga. Ya kalau harapan gue sih pastinya ya pas damai dah gitu. Maksudnya nggak usah berlanjut lagi serangan kan. Iya. Ya terus juga yang kedua gue berharap Amerika nggak terlalu ikut campur akan hal ini gitu dalam membantu ya. Kan dia bilang membantu pertahanan. Tapi kan ternyata membantu menyerang gitu kan. Ya, maksud gua ya nggak usah lah, lu kalau masalah mau ngebantu ya ngebantu gimana caranya nengahin nih gitu kan. Lu kan adidaya katanya, ya bantulah tolong gitu kan. Terus yang kedua Sangat tidak mungkin rasanya semua keinginan lu itu. jangan harapan. Harapan aja ya. Terus juga ya PBB lebih tegas lagi dalam menyikapi ini gitu. Terus ya udah sih, yang terakhir harapan gua semoga nanti ada yang jual bunker murah gitu, harganya nggak mahal gitu, biaya sewanya gitu kan. Aduh. Ya, itu aja sih. Bunker lu coy, bunker berapa berlindung, lu kalau nggak punya duit nggak bisa nyewa bunker, gosong lu ya kan? Ampun. Update pokoknya ya gitu aja ya dari kita. Udah, lu ada harapan lagi? Nggak, udah gua mau nyari bunker dulu. Damai. Bang, bunker bang. Bunker mulu, damai. Israel, Iran, Israel, Palestina, Amerika, Rusia, Pakistan, India, damai. Bacot lu matiin udah, matiin.